Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan nasihat-nasihat ilmu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kanda Al-Ustaz Aswad Firmansyah. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Habibir Rahman sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fi kulli an, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa kana amruhu furuta. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para tuan guru kita, para asatid, para kiai, para habaib, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Kiai Haji Fakhruddin Ibn Mu'alim Syafi Hadami. Kita doakan agar senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah jadikan keturunannya minas salihin was salihat, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang sama kita hormati, kita cintai Habibunal Mahbub Al-Habib Yusuf Alaidrus. Hadir juga di tengah-tengah kita Al-Habib Reza Alaidrus, Al-Habib Irfan Alaidrus. Tak lupa salam penghormatan kami sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Ad-Da'ilallah Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Karim. Mudah-mudahan hadirnya tuan-tuan guru kita senantiasa Allah Ta'ala turunkan rahmat dan juga barokah buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan pembawa acara, pengatur waktu Al-Mukarram Ustadz Awaluddin. Dan tak lupa salam penghormatan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada segenap pengurus Majelis A'lim Ruhul Adab dan juga FKBL Jakarta, selaku ketua yaitu Bapak Mulyadi, dan juga segenap dewan penasehat. Hadir di tengah kita Buya Mukhlis dan juga Bapak Arpis, Bapak Edison, semua. Wabil khusus salam cinta, salam hormat kepada sahabat saya Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Adi Putra dan juga Bapak Haji Indra yang mana menjadi sahibul bait pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah kabul segala hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mudah-mudahan yang jawab salam yang lagi banyak utang Allah lunasin utangnya. Giliran utang kenceng banget.
Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di tempat ini adalah untuk menunjukkan rasa sukacita, kegembiraan kita atas kelahiran manusia yang paling sempurna, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Ashraful Anbiya wal Mursalin, Nabiyina Muhammad. Maka menjadi harapan kita bersama agar Allah Ta'ala catatkan kita semua termasuk pada golongan muhibbin, orang-orang yang senantiasa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kelak Allah akan kumpulkan kita bersama di bawah panji Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kumpul kita pada malam hari ini tiada lain tiada bukan atas dasar kerinduan kita, mahabbah kita, kecintaan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang pecinta itu lebih memilih kepada 3 perkara, saudara. Yang pertama, seorang pecinta lebih memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan selain kekasihnya. Ingetin Pak, Bu, yang pertama, orang yang mencintai itu lebih senang, lebih memilih mendengar ucapan yang dicinta, ucapan sang kekasih daripada ucapan-ucapan yang lainnya. Makanya Bu, Assalamualaikum. Ibu, kalau ada orang datang ke ibu ngomong nyampein bahwasanya laki ibu tiap malam pulangnya larut malam, orang itu nyampein ke ibu, emang kagak ada rasa curiga apa jangan-jangan itu laki punya pos 2? Betul gitu kagak? Iya. Orang itu nyampein ke kita cuman karena ibu sayang sama suami, ibu cinta sama laki, ibu lebih mendengar ucapan laki. Ibu tanya pulang ke rumah, abang, emang abang pulang malam mulu kemana sih? Kata lakinya, kan abang ngaji di Ruhul Adab. Tuh, emang ngaji di Ruhul Adab sampai malam? Lu sampai malam? Kan ngajinya jam 9, saya ngobrol nemenin guru sampai jam 1. Oh, begitu kan ya? Oh begitu ya bang ya, yaudah bang lanjutin. Itu ibu namanya cinta dengan suami, lebih mendengar ucapan suami daripada ucapan orang lain. Betul tidak? Betul tidak? Yang kedua, yang namanya pecinta lebih memilih duduk dengan kekasihnya daripada duduk dengan selain kekasihnya. Kalau dulu Pak, kita yang namanya pengantin baru kemana-mana selalu berdampingan, kapanpun dimanapun, nggak pernah lewat daripada dempetan, pengennya lengket mulu sama kita punya pasangan, punya bini. Cuman kenapa udah sampai sekarang kita lagi ngopi enak ngerokok di teras, ada bini duduk ngerapat ke kita bilang geseran dikit ngapa? Udah lebar, masih nyempil aja. Tuh. Assalamualaikum. Orang yang cinta itu lebih senang duduk dengan kekasihnya. Mudah-mudahan makin harmonis rumah tangga kita. Yang ketiga, seorang pecinta itu lebih senang, lebih memilih ridho kekasihnya daripada ridho selain kekasihnya. Kalau emang kita cinta kepada Nabi SAW, kita lebih memilih mendengar ucapan-ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lebih senang, lebih demen ngedengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi di mana kita bisa mendengar itu semuanya? Tiada lain, tiada bukan, hanya dengan kita duduk hadir di dalam majlis ilmu, kita akan mendengar selalu hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau di tempat lain jarang kita dengar ada hadis-hadis Rasulullah. Hanya di pengajian, hanya di majlis ilmu, dengan kita duduk senantiasa kita mendengarkan ucapan-ucapan Nabi SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau emang kita cinta kepada Nabi SAW,
kita lebih memilih untuk selalu dekat duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi gimana caranya untuk sampai kepada derajat makom yang tinggi, kita berada dekat dengan Rasulullah? Tiada lain tiada bukan dengan kita duduk dengan para guru-guru kita, duduk dengan para ulama. Karena kalau emang kita cinta sama Nabi, kita mesti dan kudu cinta kepada para pewarisnya. Al ulama warathatul anbiya. Kalau emang kita cinta sama Nabi, ayo kita duduk sama para ulama, ayo kita duduk dengan para habaib. Karena dengan begitu kita akan dihantarkan sampai dekat ke makom Nabi Muhammad SAW. Karena hanya para ulama yang bisa menghantarkan. Kalau kita mau metik buah mangga, kita butuh galak, butuh tangga untuk menghantarkan kita sampai kepada mangga tersebut. Begitupun kita orang awam, orang biasa, untuk sampai dekat kepada Rasulullah, kita butuh yang menghantarkan, yaitu orang-orang yang hatinya terikat dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan seperti itu. Makanya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita lebih memilih ridhanya. Kita lebih memilih dipandang, diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma gimana caranya biar kita bisa dipandang? Gimana caranya biar kita dapat perhatian dari Rasulullah? Nggak ada yang caranya yang lain. Cuma satu, kita mesti melakukan apapun yang disukai oleh Nabi Muhammad. Kita mesti menjauhkan apapun yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Hanya dengan seperti itu kita bisa mendapatkan pandangan Rasulullah, kita bisa mendapatkan perhatian Nabi Muhammad SAW. Kita lakukan apa yang Nabi suka, kita jauhkan apa yang Nabi tidak suka. Makanya Pak Bu, jangan sampai ada di keluarga kita, di rumah tangga kita sesuatu apapun yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada barang yang tidak disukai oleh Nabi, buang di rumah kita, buang jauh-jauh. Kalau emang ini disukai oleh Nabi, pegang rapat-rapat, jagain di rumah kita. Kalau ada perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah ada di rumah tangga kita, jauhkan itu semuanya. Insya Allah kita mendapatkan pandangan Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makanya kita didik rumah tangga kita mesti melakukan apapun yang Nabi suka. Kita tauladani beliau, karena beliaulah sosok yang penuh dengan ketauladanan. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Bahkan kehidupannya menjadi panutan dari segi apapun kita mesti ikuti. Nabi orang paling gigih, Nabi orang yang paling sabar. Bagaimana Nabi tidak sabar? Nabi berdakwah kemana-mana, Nabi dicaci maki, Nabi dihina, Nabi diintimidasi, dizolimi, bahkan Nabi ingin dibunuh. Lah kalau kita sekarang berdakwah kemana-mana disambut, dikawal, dikasih hidangan, ada pisang, ada jeruk, ada kelengkeng, ada anggur yang gak ada bijinya, itu kita disambut saudara. Tapi Nabi zaman dulu, Nabi berdakwah dihina, cobaannya berat Nabi, cobaannya Nabi berat. Bahkan paling berat di antara segala cobaan yang ada saudara. Ini mesti kita renungkan, kita pikirin. Ayo sama-sama. Nabi berdakwah dihina, kita sama tahu oleh kafir Quraisy. Nabi diintimidasi, bahkan mereka rapat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka kumpul di rumah Abu Jahal. Di situ berunding bagaimana caranya mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Datang orang yang namanya Tariq As-Saidani menyampaikan usulan bahwasanya agar kita bisa mencelakakan Nabi, kita utus salah seorang untuk naik ke atas Ka'bah membawa batu yang gede, batu yang besar. Ketika Muhammad sedang senderan di pinggiran Ka'bah, timpa itu dia dari atas Ka'bah. Akhirnya mereka sepakat, orang yang bernama Syihab naik ke atas Ka'bah sebelum Nabi Muhammad SAW tiba di Ka'bah. Naik, dia bawa batu yang gede, sampai di atas dia tungguin. Ketika Nabi lagi senderan, Syihab menjatuhkan itu batu besar dari atas Ka'bah. Di dalam kitab Al-Aqtaf Ad-Daniyah, kitab penjelasan daripada kitab Uskuriyah, itu disebutkan bahwa
batu yang dijatuhkan oleh Syihab itu tertahan di udara, melayang, membuat Syihab kaget dan melongok melihat batu segede itu melayang di udara. Ketika Nabi bangun, Nabi bangkit, Nabi pergi dari tempat tersebut, batu itu baru jatuh ke atas tanah, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan kita sama tahu bagaimana Nabi berdakwah pergi ke Taif. Nabi mendapatkan penolakan keras, bukan sambutan. Nabi mendapatkan penghinaan, Nabi dilempari batu sampai kakinya berdarah-darah. Ini perjuangan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Islam sampai kepada kita. Nabi kakinya terluka, Nabi bersedih. Akhirnya Nabi pulang ke Mekah bersama dengan Zaid bin Harisah. Sampai di satu tempat, satu wilayah yang bernama Qarnut Ta'alib, malaikat Jibril datang bersama dengan malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat penjaga gunung? Dia nawarin agar orang-orang Taif ditimpa sama 2 gunung yang gede, saudara. Kata malaikat penjaga gunung begini, ya Muhammad, ya Rasulullah, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Ya Rasulullah, kalau engkau pengen, kalau engkau mau, aku bakal timpa itu orang-orang Taif dengan 2 gunung besar, akhsyabain, yaitu 2 gunung batu besar yang ada di kanan kiri Masjidil Haram, Jabal Abi Qubais dan Jabal Ahmar. Apa kata Nabi Muhammad SAW, saudara? Kata Rasulullah, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'ah. Lihat akhlak Nabi Muhammad. Ketika dizolimi, kata Nabi, jangan, kagak usah ditimpa begituan. Justru aku berharap agar Allah Ta'ala mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah akhlak Nabi kita Muhammad. Inilah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kesabarannya mesti kita tauladani, apalagi di akhir zaman seperti ini. Ahlan wa sahlan guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Doktor Kiai Haji Ahmad Levi Fahrul Afifi. Sampai mana tadi, Bu? Assalamualaikum. Mudah-mudahan yang jawab salam banyak duitnya. Bu, Pak, akhir zaman ini zaman penuh fitnah. Di mana-mana ada kejahatan, kezoliman ada di mana-mana. Kita semua sama tahu, maka untuk mengatasi semua itu kuncinya adalah kesabaran. Kalau kita dizolimin sama orang, kita kudu sabar. Kalau ada orang jahat sama kita mesti sabar. Ada orang kagak seneng sama kita, ngomongin kita di mana-mana kejelekannya, kita mesti Assalamualaikum. Ada orang zalim sama kita kudu sabar. Ada orang jahat sama kita kudu sabar. Orang ngomongin kita kudu sabar. Ada orang yang sampai musuhin kita juga mesti sabar. Doain orang-orang yang musuhin kita, yang benci, yang gedek sama kita doain sama-sama, biar Allah panjangkan umurnya, biar Allah sehatkan badannya, biar Allah kasih kesempatan orang-orang itu pada bertobat, pada berbuat baik sama kita. Amin, amin. Terus anak keturunannya kita doain panjang umur biar sehat. Jangan kita doain, kalau kita mah ada orang gedek sama kita, tabrak kereta, mampus lu ketabrak kereta. Begitu bukan? Jangan kita doain mampus, jangan kita doain mati orang-orang yang musuhin kita. Kan kalau kita nonton film Rambo, film Pitung, film-film jagoan, kalau musuhnya mati habis filmnya. Betul enggak?
Habis filmnya kagak seru. Kalau musuh mati duluan kagak seru. Biar panjang umur, biar panjang umur. Lah mending kalau bersambung ada lanjutannya itu film. Kalau udah habis the end, you know the end? You know? Apaan? Tamat. Kalau udah tamat film habis udah kelar. Makanya kita doain orang-orang yang musuhin kita biar panjang umurnya, amin. Udah nggak ada jalan lain hidup kita sekarang ini, cuman kesabaran modalnya. Kesabaran kita menghadapi ujian yang ada, cobaan hidup. Sabar kita melaksanakan ketaatan ibadah pada Allah. Sabar kita menghindarkan diri kita, jauhkan diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Sabar Pak. Assalamualaikum. Duduknya kita di pengajian, di majelis ilmu aja itu mesti sabar. Kudu sabar duduk aja. 1 jam 2 jam kita duduk di pengajian, nggak ada lain cuman sabar. Dari kita duduk kaki kita bersila, selonjoran lagi, sila lagi, selonjoran lagi. Ya kudu sabar doang udah. Ngerti kagak ngerti yang penting duduk sabar. Kita nyari duit bisa. Kita buat dunia bisa sabar. Punya warung buka jam 8. Duduk kita nungguin yang beli belum datang. Jam 12 siang baru datang itu yang mau beli dagangan kita. Kita bisa sabar. Dari pagi kita berangkat kerja, berangkat ngojek sampai siang baru ada orderan. Itu kita bisa sabar. Akun kagak gacor-gacor, itu kita bisa sabar. Kenapa buat pengajian, buat kebaikan kita kagak sabaran, kita udah loyo duluan, udah males duluan. Ini yang mesti kita pikirin saudara, ini yang mesti kita pikirin, kita renungin. Sabarnya kita dalam ketaatan, sabarnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan duduknya kita dari maghrib, dari isya di sini sejam, 2 jam, 3 jam, kita akan rasakan kesenangan yang abadi di akhirat selama-lamanya, amin ya robbal. Kalau timbang kerja ngojek, kerjaan kita emang gaji cuma sebulan sekali. Tapi kalau kita duduk dalam kebaikan, akhirat yang abadi selama-lamanya, kesenangan, kebahagiaan bakal kita rasain saudara. Alhamdulillah. Sabar kita. Duduk di sini aja dari tadi kita duduk, sabar kita. Bagaimana kagak sabarnya kita? Dengerin orang ngoceh nyerocos baik itu sabar, alhamdulillah. Belum lagi ntar Habib ada kiai doa, iya dari aminnya danta, aminnya kenceng banget, baru alhamdulillah udah amin. Udah pertengahan aminnya lemes, giliran Robbana atina baru itu amin. Iya kenceng banget. Ya ini yang mesti kita pikirin sama-sama. Ayo sabarnya kita dalam ibadah, sabarnya kita dalam menahan diri kemaksiatan, sabarnya kita dalam menghadapi cobaan. Biarin orang pada galak sama kita, biarin orang pada jahat sama kita, yang penting kita jangan. Kan kata Habib Umar kemarin begitu, ada orang zolim ngomongin kita, orang jahat sama kita, jangan kita balas lagi dengan kezoliman, tapi dengan kebaikan, karena kita udah dapat pahala gara-gara dia. Kalau kita balas juga dengan kezaliman, namanya kita juga sama aja sembabat, namanya kita sama-sama dapat dosa. Mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid ini Allah Ta'ala tambahkan kita punya kesabaran, Allah Ta'ala berkahkan kehidupan kita, Allah Ta'ala jauhkan diri kita dari segala macam bentuk keburukan, Allah Ta'ala angkat kesulitan kita. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali Simtud Durar, masyikama majma'il maulid yujalil kurub dawa ketaubatika yang asyida batatut. Nggak ada perkumpulan yang lebih indah, perkumpulan yang luar biasa, karena di dalamnya ada dibacakan kisah maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa seindah itu? Kenapa bisa sespesial itu? Karena yujalil kurub, perkumpulan seperti ini bakal ngangkatin kesulitan buat rumah tangga kita, keluarga kita yang lagi banyak masalah. Namanya hidup ada aja masalah Pak, namanya hidup adanya cobaan, Allah angkat kesulitan tersebut, amin. Yang lagi pada banyak utang, Allah kasih kekuatan, kemudahan kita buat ngelunasin utang-utang kita. Yang lagi kurang-kurang duit, Allah banyakin duitnya, Allah banyakin duitnya. Emang kalau punya duit banyak mau ngapain sih Bu?
Pak, punya duit banyak repot, duit jadi penyakit, duit dari penyakit. Punya duit yang penting ada, pas udah cukup, mau beli mobil ada, mau beli motor ada, gak usah banyak-banyak. Orang kalau punya duit banyak namanya duit raja dunia, namanya raja suka ngatur. Namanya raja suka ngatur. Namanya raja suka. Orang kalau punya duit banyak, apalagi OKB orang kaya bego, itu baru punya duit sedikit aja. Itu baru punya duit, baru kaya, udah bisa ngatur. Presiden diatur. Apalagi timbang RT, timbang RW. Kalau di satu kampung di RT, di RW ada orang kaya, kata begini sama orang kaya, teh begini teh, begitu teh. Siap juragan, siap Pak Bos, siap Pak Haji. Tuh ngomong sama orang kaya begitu. Kalau kita diatur-atur, makanya jadi RT, jadi RW tegesan dikit. Di sebelah sana ada RT namanya Mulyono, diatur-atur sama orang kaya itu Mulyono. Lah, beneran guru ya. Di sebelah sana, sini kagak. Sono RT namanya Mulyono, diatur-atur sama orang kaya. Itu RT. Ini presiden dalam satu negara, ada orang kaya di situ demennya ngatur-ngatur. Itu presiden diatur-atur, nurut aja lagi. Makanya jadi presiden jangan pelangak-pelongok, kelemar-kelemar, gampang banget diatur. Itu baru satu orang kaya, apalagi 9 itu orang kayanya. Tahu 9? 9 jumlahnya. Itu makanya kita pikirin dah sama-sama. Ayo mudah-mudahan Allah angkat kesulitan kita. Dawa ketaubati kayal asida batatub. Ini waktu, ayo sama-sama kita banyak istighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang punya salah sama lakinya mohon maaf, minta ampun. Ayo sama-sama cium tangan, pulang dari sini cium tangan lakinya. Bang, maafin saya, semalam saya kagak bikin susu. Ibu, iya ngomong sama laki, bang maafin kemarin malam Senin saya kunciin abang pulangnya ngaji lama banget. Tuh ngakukan bu ada. Ya udah bang. Ya makanya sama-sama ayo kita mudah-mudahan berkah kehidupan kita dengan kita jalani dengan kesabaran. Adani Allah wa ikum ajmain. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah ahsanal jaza. Burung pelatuk katanya ditubruk kucing, kain putih 7 buntelan, mata ngantuk kepala pusing, bikinin kopi rada kentelan. Ajak anak metik kecapi, anaknya malah metik buni. Emang paling begini enaknya kita ngopi, habis ngopi ngelonin bini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.